Oke, sekarang kalian ada di zona podcast Muara Daci. Mari bersuara. Halo Sobat Muara, kembali lagi bersama aku Siara Oktriasa. Dan aku senang banget bisa ketemu kalian lagi di episode kali ini. Gimana nih kabarnya Sobat Muara? Semoga selalu sehat dan tetap semangat di semester ini ya. As usual, podcast Muara Daci selalu menghadirkan narasumber-narasumber yang tentunya inspiratif, keren, dan memberikan banyak motivasi yang pastinya mengedukasi dong. Nah, mungkin Sobat Muara udah ada yang kenal nih sama narasumber kita kali ini. Yap, betul banget. Hari ini aku sedang bersama Ibu Yuli Sumili SPD yang saat ini mengajar di bidang penjaskes. Halo Ibu, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Bagaimana perasaan Ibu setelah tadi menerima penghargaan Guru Purna Bakti? Dua ya, bahagia artinya setelah 36 tahun lebih berada di SMA 2 akhirnya lulus dalam keadaan baik, sehat. Sedihnya bahwa silaturahmi mungkin nanti akan terbatas yang artinya mungkin pada saat mengajar dulu itu setiap hari, nah sekarang mungkin silaturahminya ada di momen-momen tertentu saja, itu aja. Nah Ibu, kalau boleh tahu, Ibu tadi berarti sudah 39 tahun ya? 36 5 bulan. Iya. 36 bulan. Nah, Ibu sudah berapa tahun diberi kepercayaan dan kesempatan dari diangkat menjadi PNS, kemudian hingga mengabdi di SMA Negeri 2 Cimahi? Berarti 36 tahun 5 bulan itu ya di awal sekitar tahun 1988 ya, saat itu masih belum menikah, masuk ke SMA Negeri 2, kebetulan langsung jadi penempatan itu langsung di SMA 2 itu ya, tugas-tugas yang pernah saya dapatkan itu ya salah satunya seperti wali kelas, kemudian pembina ekskul, kemudian pelatih, kemudian ada juga saya di PWK kesiswaan, ada juga saya di Wakasek bidang humas, kemudian terakhir itu saya di tim TPMPS gitu, sampai terakhir saya pensiun kemarin di bulan Agustus. Nah, berhubung Ibu mengajar mengenai penjaskes, menurut Ibu ada tidak perbandingan dari segi minat dan juga prestasi siswa angkatan-angkatan sebelumnya dengan angkatan yang sekarang? Kalau perbedaan ada sedikit perbedaan, tapi untuk minat ini kacamata saya ya. Kalau untuk pelajaran olahraga sepertinya anak-anak semua berminat. Karena apa? Prinsipnya kita pengajar olahraga itu yang terpenting adalah anak-anak itu bergerak, anak-anak itu bersenang-senang, anak-anak keluar mengeluarkan emosi dan lain sebagainya. Walaupun di situ ada pendidikannya, ada seperti mengajarkan teknik-teknik dasar, tetapi inti dari semuanya adalah karena kita bukan sekolah olahraga, jadi yang terpenting anak keluar bersenang-senang, bergembira, bisa mengikuti apa yang kami arahkan, itu sudah sangat bagus sekali. Apakah minat dari dulu sampai sekarang ada perubahan? Tidak. Untuk pelajaran olahraga anak-anak, saya pikir pada saat mereka keluar, pada saat mereka pelajaran olahraga itu adalah sedikit banyak untuk mengeluarkan emosi-emosi mungkin yang penat di dalam kelas. Pada saat keluar kan bisa mengeluarkan semua, melepaskan. Betul. Kemudian uniknya di SMA 2 itu adalah tentang penggabungan tim teaching. Jadi pada saat mengajar olahraga itu tidak satu kelas, tapi sampai bisa 3 kelas dengan 3 guru, 4 kelas dengan 4 guru, sehingga
anak-anak yang kelas A dan B dan C dan D itu bisa bergabung, akhirnya ya itu lebih bisa bersosialisasi seperti itu. Nah, baik, selain ditugaskan sebagai pengajar di bidang penjaskes, beliau juga sempat ditugaskan menjadi staf wakil kepala sekolah bagian kesiswaan, humas, dan juga TPMTS. Nah, menurut Ibu, bagaimana rintangan dan juga tantangan saat Ibu mengemban tugas tersebut? Yang paling tantangan paling banyak adalah pada saat di kesiswaan, saya pikir ya. Kenapa? Karena ini berhubungan dengan siswa, berhubungan dengan peraturan-peraturan. Kita tahu tugas kesiswaan selalu berhubungan dengan siswa. Entah itu sebuah kegiatan, entah itu sebuah peraturan, entah itu sebuah apapun itu yang berhubungan dengan siswa adalah kesiswaan, seperti itu. Nah, tantangannya sebetulnya pada dasarnya anak itu, kalau ada yang bilang anak ini nakal, itu bukan soal nakal. Itu nakal yang wajar. Saya pikir nakal yang wajar. Nakal anak-anak seperti apa? Gondrong sedikit, sepatunya kadang-kadang tidak hitam full, kemudian kaos kakinya yang harusnya putih jadi kaos kaki hitam, kemudian bajunya yang harus dimasukkan ini dikeluarkan. Jadi tantangannya seperti itu. Apakah itu tantangan yang sangat besar? Tidak bisa dibilang besar juga, karena menurut saya yang luar biasa dari siswa-siswi SMA Negeri 2 dari zaman dulu sampai sekarang adalah bagaimana mereka bisa dibedakan dengan sekolah lain tentang tata krama. Jadi mereka melakukan suatu kesalahan, rambutnya sedikit melanggar, bajunya sedikit keluar dan sebagainya, diberitahu, ya sudah, diberitahu, mereka menerima gitu dengan baik. Nah itu saja mungkin ya pada saat di kesiswaan. Kemudian ada juga beberapa misalnya siswa yang suka kesiangan, tetapi pada saat ditanya kemudian jawabannya adalah yang masuk akal. Itu yang saya kenapa bangga menjadi guru SMA 2 adalah siswa-siswinya yang luar biasa. Saya katakan begitu kenapa? Karena artinya dari umur saya sekitar 24 tahun ya saya mengajar ya gitu ya. Ya itu unik, saya bilang SMA 2 itu unik. Uniknya termasuk dengan siswa-siswinya gitu. Itu kendala di kesiswaan di waktu saya jadi PWK kesiswaan ya. Kemudian setelah PWK kesiswaan, saya di kesiswaan itu sekitar, kalau tidak salah itu sekitar 3 periode. Kalau 3 periode itu sekitar 9 tahun ya. Dulu kalau 1 periode itu antara 3 tahun, pernah juga 2 tahun gitu ya. Jadi berarti sekitar 9 atau 8 tahun gitu di kesiswaan. Kemudian saya di Wakasek bidang humas. Alhamdulillah menikmati juga gitu. Menikmatinya seperti apa? Karena kalau bidang humas itu artinya saya berhubungan dengan guru-guru. Iya, humas adalah ujung tombak di depan. Humas itu di depan gitu ya, di depan sebagai jembatan antara masyarakat luar dengan sekolah, sebagai jembatan antara guru dengan kepala sekolah dan sebagainya seperti itu. Nah kemudian di TPMPS 2 tahun terakhir di TPMPS itu lebih kepada inti dari semuanya adalah memastikan bahwa siswa mendapatkan pendidikan yang berkualitas sesuai yang standar, kemudian juga dari untuk Bapak Ibu guru dan warga SMA 2 juga memberikan seperti pelatihan-pelatihan bagaimana caranya untuk meningkatkan mutu pendidikan di SMA Negeri 2 itu. Luar biasa ya Ibu. Nah, selanjutnya apa kesan dan pesan Ibu selama Ibu mengajar penjaskes khususnya di SMA Negeri 2 Cimahi, dan apa saja harapan Ibu untuk SMA Negeri 2 Cimahi ke depannya? Kesannya boleh jujur ya, saya sempat mengajar dulu, kalau orang bilang itu honorer gitu, di SMA 8 Bandung, karena saya kebetulan lulusan SMA 8 Bandung juga. Kemudian saya mengajar sebagai PNS-nya di SMA 2 Cimahi. Itu luar biasa. Kesan saya
maaf kalau saya katakan sangat menyenangkan, positif sekali. Kalaupun ada sedikit-sedikit ya semacam kerikil itu saya kira wajar. Jadi di SMA 2 itu, nah itu yang saya bilang SMA 2 itu uniknya luar biasa. Siswanya dari dulu sampai sekarang tetap sama, walaupun sedikit ada pergeseran sedikit saja tentang mungkin disiplin. Mungkin bergeser tentang disiplin. Kenapa demikian? Karena kan dulu itu SMA 2 itu sekolah RSBI gitu ya. Dulu itu kan sistemnya, sekarang kalau sekarang kan sistemnya kan digabung semua, ya betul, zonasi. Tetapi apakah pada saat zonasi SMA 2 menjadi tidak bagus? Tidak. Tetap anak-anaknya, kenapa sampai bisa demikian? Karena kakak-kakak kelas dan lingkungan membentuk anak-anaknya siap. Ya, walaupun orang bilang wah zonasi seperti ini, seperti tidak. SMA 2 alhamdulillah seperti itu, kompetisinya juga sehat gitu ya. Kemudian ada sedikit-sedikit perbedaan, itu hal yang sangat wajar. Zaman sekarang kan mungkin zamannya seperti apa gitu, itu hal yang wajar sekali. Tetapi tidak ada yang membuat berkesan tidak bagus di hati saya. Semuanya dari awal sampai akhir saya mengajar, walaupun mungkin kalau angkatan-angkatan terdahulu, angkatan 15 tahun yang lalu, mungkin 10 tahun yang lalu, saya sebagai kesiswaan mungkin agak hafal saya seperti apa ya, kalau bukan galak ya, tapi mungkin tegas, berusaha tegas. Tapi inti dari semuanya diberikan sebuah ketegasan, siswa SMA 2 itu menerima. Yang terpenting dari semuanya kan bahwa anak itu siswa ya, itu tidak secara akhlak ya, maaf ya, tidak ada yang kalau orang sudah bilang dipatah-patahan kemudian mukanya ke atas, matanya tidak ada. Itu yang luar biasa yang membuat saya sangat enjoy, saya bahagia mengajar di SMA 2. 5 bulan bukan waktu yang singkat, tetapi alhamdulillah ya seperti ini saya gitu ya, beres seperti lulus lah, dan lulusnya alhamdulillah mendapatkan nilai yang bagus, seperti itu aja gitu. Kalau saya ingin memberikan sebuah motivasi ya kepada semuanya, jadi inti dari semuanya begini, untuk siswa-siswa yang saya banggakan, siswa-siswa SMA Negeri 2 yang saya banggakan, jalani, nikmati, syukuri apa yang sedang berjalan sekarang. Kalian kan berjalan sekarang, sedang berjalan sebagai siswa ya, sebagai pelajar ya. Nah itu, nikmati, kemudian jalani, syukuri jalan kalian yang sekarang berjuang sebagai pelajar. Karena dan yang paling penting dari semuanya, ikhlas. Ikhlas kalian bahwa saya ini pelajar loh, saya harus ikhlas gitu ya. Seperti guru, saya harus ikhlas. Insya Allah apa yang sedang kalian cita-citakan mungkin nanti akan mengalir. Ya, tidak lupa, jangan pernah lupa selalu berdoa. Ya, jalani, laksanakan, syukuri, hati ikhlas apa yang sedang kalian sekarang jalani, laksanakan ya, seperti itu. Pelajar sebagai pelajar, guru sebagai guru, seperti itu. Nah itu dia Sobat Muara, alhamdulillah tadi Ibu sudah memberikan motivasi untuk kita semua. Jadi kita sebagai pelajar harus menjalankan peran sebagai pelajar, guru menjalankan peran sebagai guru dengan kedisiplinan dan juga keikhlasan menjalankan proses belajar mengajar. Terima kasih banyak Ibu Sama-sama atas waktunya dan juga segala informasi yang sangat bermanfaat untuk kami. Semoga Ibu diberikan kesehatan dan kelancaran dalam segala urusan Ibu. Amin, amin, terima kasih. Oke, baik. Nah, itu dia perbincangan kita hari ini. Banyak banget yang kita bahas, mulai dari perjalanan hidup Ibu, kesan, pesan, serta hikmah yang bisa kita ambil oleh Sobat Muara juga.
Oke, baik. Nah, itu dia perbincangan kita kali ini. Banyak banget yang dibahas, mulai dari perjalanan hidup ibu, kesan, pesan, serta hikmah yang bisa kita ambil oleh Sobat Muara semuanya, khususnya yang lagi dengerin podcast kita. Nah, saya Siara Oktriasa, pamit undur diri. Sobat Muara, boleh loh kirim ide podcast apa yang mau kita bahas di next episode. So, see you in another podcast. Bye!